Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Aditya SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pajak, juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selimiani Salsabila dengan NIM E1A023094. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya rumuskan mengenai retribusi penginapan atau pesanggrahan atau villa di Kabupaten Banyumas begitu. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari retribusi penginapan atau pesanggrahan atau villa yang ada di Kabupaten Banyumas ini begitu. Sebagai salah satu unsur dalam otonomi daerah, pendapatan asli daerah memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena dalam pendapatan asli daerah ini bisa menerima pendapatan selain dari pusat gitu. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah dapat secara lebih independen memperoleh pendapatannya sendiri begitu. Sebelumnya untuk pendapatan daerah sendiri kita kenal beberapa macam. Yang pertama itu dari pajak asli daerah, lalu ada retribusi daerah, hasil-hasil kekayaan daerah, serta lainnya yang sah menurut undang-undang begitu. Nah, dalam fokus pembahasan kali ini yaitu mengenai retribusi penginapan atau pesanggrahan atau villa merupakan retribusi jasa usaha gitu, dimana menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 retribusi ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan begitu. Nah, untuk retribusi sendiri ini kita kenal 3 jenis menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu begitu. Untuk penginapan, pesanggrahan atau villa di Kabupaten Banyumas sendiri ini termasuk ke dalam retribusi jasa usaha, di mana retribusi jasa usaha adalah pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang sifatnya ini komersil, yang sebenarnya dapat disediakan oleh sektor swasta begitu. Jadi sebenarnya untuk retribusi jasa usaha ini biasanya itu dilaksanakan oleh sektor swasta gitu, tapi dalam hal ini pemerintah daerah juga ikut menyediakan jasa tersebut begitu. Karena fokusnya saya dalam hal ini adalah mengenai penginapan atau pesanggrahan atau villa di Kabupaten Banyumas, maka saya akan membahas mengenai tempat penyediaan penginapan, pesanggrahan atau villa tersebut begitu. Nah, jadi menurut pasal 76 Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024, penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi penginapan atau pesanggrahan atau villa yang termasuk di dalamnya adalah wisma, asrama, balai istirahat pekerja, pondok, dan merupakan dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah begitu. Sekarang kita lihat bagaimana di Kabupaten Banyumas gitu. Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang terkenal dengan sektor wisatanya. Selain wisata, Kabupaten Banyumas juga terkenal sebagai kota pendidikan gitu, di mana banyak memang pelajar dari luar daerah datang ke Banyumas untuk menimba ilmu begitu. Sehingga mengingat dua kondisi tersebut, Kabupaten Banyumas tentunya akan sangat ramai didatangi oleh masyarakat dari luar Kabupaten Banyumas itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya ini peluang penting bagi retribusi penginapan, pesanggrahan atau villa, karena ya pastinya banyak orang yang datang untuk singgah dan menginap gitu. Nah, lalu bagaimana sih sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Banyumas ini dapat mengembangkan atau mengalokasikan retribusi penginapan ini? Nah, maka dari itu saya membuat beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah mengenai bagaimana sih pengaturan hukum mengenai retribusi penginapan, pesanggrahan atau villa di Kabupaten Banyumas, lalu bagaimana perbandingan antar pengaturan hukum tersebut, lalu bagaimana mekanisme pemungutannya, lalu bagaimana perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah, selanjutnya saya masuk ke rumusan masalah pertama, yaitu pengaturan hukum. Jadi di sini ada 4 dasar hukum utama yang mengatur mengenai penginapan, pesanggrahan atau villa. Yang pertama itu yang berlaku secara nasional, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sendiri ini mengamanatkan dalam pasal 94-nya agar
peraturan mengenai retribusi atau pajak yang ada di daerah itu dapat diatur dalam suatu peraturan daerah, yaitu kemudian pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menindaklanjutinya dengan membuat peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan penulisan. Nah, di samping peraturan daerah, ada juga peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, begitu. Nah, adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, di sana juga mengamanatkan agar Kementerian Dalam Negeri itu melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah, begitu. Nah, sehingga berdasarkan evaluasi yang telah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri setelah dikeluarkannya peraturan daerah nomor 1 tahun 2024, kemudian peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 ini mengalami perubahan dengan peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan peraturan daerah Banyumas nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, begitu. Nah, selanjutnya di sini mengenai retribusi penginapan di Banyumas, begitu. Jadi kan tadi saya telah menjelaskan kondisi di Banyumas itu bagaimana, peluang-peluangnya bagaimana, begitu. Nah, untuk penginapan pesanggrahan atau villa sendiri, Kabupaten Banyumas mempunyai 3 objek retribusi tersebut, yaitu ada mes pemerintah daerah di Jalan Ahmad Yani, lalu ada kamar. Nah, di mana kamar ini punya 2 jenis. Yang pertama itu kamar dan yang kedua adalah kamar beserta fasilitasnya, begitu. Itu yang berlaku saat ini, gitu. Untuk tarif yang ditetapkan sendiri itu berbeda-beda, mulai dari 100.000 untuk kamar, 150.000 untuk kamar beserta fasilitasnya, serta 400.000 untuk mes Pemda, gitu. Untuk satuannya itu per hari, gitu. Jadi nominal tersebut dipatok untuk 1 hari, gitu. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh dari inventarisir Kabupaten Banyumas, diketahui bahwa mes Pemda itu sendiri telah berdiri sejak tahun 2000 di Gedung B, yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Banyumas dengan anggaran kurang lebih sekitar 541 juta rupiah. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini berlaku, kita ketahui bersama bahwa ada peraturan terlebih dahulu mengenai pajak dan retribusi daerah yang diatur secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, di sana sendiri Kabupaten Banyumas menindaklanjutinya dengan pembuatan peraturan daerah nomor 20 tahun 2011, di mana peraturan daerah ini mengatur lebih khusus mengenai retribusi jasa usaha, begitu. Nah, di dalam perda tersebut diatur bahwa objek retribusi jasa usaha, khususnya dalam penginapan, pesanggrahan atau villa, itu terdiri dari kamar beserta perlengkapannya, mes Pemda, penginapan atau mes bumper Kandali Sada Kalibagor, Hotel Indrapana, serta Hotel Wiyata Baturaden, begitu. Nah, untuk peraturan daerah tersebut sendiri mengalami 3 kali perubahan di dalamnya, akan tetapi khusus mengenai penginapan, pesanggrahan atau villa itu baru mengalami perubahan dari segi objek di perubahan ketiga, yaitu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan ketiga peraturan daerah nomor 20 tahun 2011, begitu. Di mana objek retribusi yang semula ada 5 tersebut, kalau lebih 5 itu hanya menjadi kamar beserta perlengkapannya serta mes Pemda di Jalan Ahmad Yani. Nah, satuannya pun berubah. Asalnya di Perda tahun 2011 nomor 20 ini menghitung satuannya selama per bulan, tapi di Perda nomor 3 tahun 2020 ini satuannya diubah menjadi per hari, begitu. Nah, selanjutnya di Perda nomor 1 tahun 2024 Kabupaten Banyumas ini mengikuti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, sehingga objeknya itu masih tetap sama ya sebenarnya. Hanya saja ada tambahan mengenai tarif penginapan atau mes di rekreasi non BLUD. Namun di Perda nomor 1 tahun 2025 penginapan atau mes di rekreasi non BLUD ini telah ditiadakan kembali dan tersisa mes di Jalan Ahmad Yani serta kamar yang ada fasilitasnya, begitu. Nah, selanjutnya mengenai mekanisme pemungutan, gitu. Nah, jadi pemungutan retribusi ini dikenakan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, begitu. Nah, untuk penginapan, pesanggrahan atau villa sendiri kita berpaku pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 karena memang dari regulasi daerah sendiri belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme pemungutannya sendiri. Nah, untuk pemungutan retribusi sendiri, pertama itu dikeluarkan melalui surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Nah, jadi SKRD ini atau dokumen yang dipersamakan ini dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang
ingin atau badan yang ingin menggunakan layanan gitu. Jadi dan diambilnya pun dipungutnya itu sebelum jasa tersebut digunakan begitu. Nah, adapun dokumen yang dipersamakan itu terdiri dari karcis, terus ada tiket, ada perjanjian dan lain sebagainya yang diatur secara sah oleh undang-undang. Nah, dibayarkannya itu sebelum jasa tersebut digunakan gitu. Nah, apabila wajib retribusi kemudian terlambat membayar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% per bulan hingga maksimal 24 bulan. Nah, dan dari hasil pemungutan ini disetorkan ke daerah secara bruto baik oleh pemerintah daerah maupun kepada pihak ketiga begitu. Nah, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Banyumas juga tengah menindaklanjuti amanat dari peraturan pemerintahan yang berasal dari 2019 itu untuk melakukan pemungutan secara elektronik begitu, untuk mengikuti perkembangan zaman tentunya. Nah, selanjutnya adalah mengenai rencana anggaran versus realisasi. Jadi di sini saya telah melakukan riset terhadap catatan akhir laporan keuangan Kabupaten Banyumas periode 2021, 2022 serta 2023. Jadi mengapa tidak ada 2024 sebelumnya? Karena memang dokumen tersebut masih berada dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan gitu, sehingga saya hanya menganalisis periode anggaran 2021, 2022 dan 2023 begitu. Nah, sini adalah beberapa lampiran mengenai retribusi jasa usaha khususnya di dalam CALK yang telah diaudit oleh BPK. Jadi di sana nampak bahwa sepertinya penginapan atau pesanggaran atau villa ini belum jadi prioritas begitu. Terbukti dari tidak adanya rincian rencana maupun realisasi penerimaannya begitu. Berbeda dengan sektor jasa usaha lain yang justru selalu melampaui target gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa di tahun 2023 retribusi ini berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi perumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produk usaha daerah begitu. Nah, di sini nampak bahwa tidak ada retribusi penginapan, pesanggaran atau villa begitu. Padahal peraturan daerah Kabupaten Banyumas itu telah menetapkan bahwa penginapan, pesanggaran atau villa ini merupakan salah satu retribusi yang dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas gitu. Namun sayangnya di 3 tahun anggaran terakhir ini kita tidak melihat adanya rancangan anggaran atau realisasi dari retribusi penginapan, pesanggaran atau villa tersebut gitu. Padahal telah dituliskan sebelumnya bahwa selain objek tersebut telah ditentukan oleh peraturan daerah, sebenarnya juga kalau kita lihat bagaimana kondisi Banyumas ini tentunya akan sangat potensial begitu, mengingat memang Kabupaten Banyumas ini kita kenal sebagai kabupaten yang terkenal dengan wisatanya, dengan pendidikannya begitu, sehingga pasti banyak orang luar yang datang ke sini gitu. Nah, akan tetapi memang sayangnya di sini belum dianggarkan dan belum direalisasikan begitu. Apalagi setelah melihat lebih lanjut dari dokumen catatan akhir laporan keuangan Kabupaten Banyumas di 3 periode tersebut, nampak bahwa sektor swasta yang bergerak di bidang penginapan, hotel, villa itu ketiganya sektor tersebut itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari segi penghasilan gitu. Jadi memang semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa penginapan, jasa hotel begitu, sehingga memang secara pendapatan itu terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari 2021, 2022, 2023 itu terus meningkat gitu. Jadi cukup sayangkan sebenarnya bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Banyumas ini belum memanfaatkan penginapan, pesanggaran atau villa tersebut, yang padahal kalau kita lihat sektor swasta itu mereka cukup meningkat gitu penghasilannya gitu. Maka dari itu diperlukan penguatan promosi, transparansi, serta perencanaan anggaran agar sektor ini dapat tergerak lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas gitu. Nah, sini kita lihat di tahun 2022 juga tidak ada retribusi penginapan atau pesanggaran atau villa. Terus di sini juga terlihat bahwa di tahun 2021 juga terlihat bahwa tidak ada retribusi penginapan, pesanggaran atau villa begitu. Nah, kesimpulannya, sering diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, seluruh jenis pajak dan distribusi di Kabupaten Banyumas digabungkan dalam satu regulasi, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2025. Namun, analisis laporan keuangan daerah tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan bahwa retribusi penginapan, pesanggerahan dan villa belum menjadi prioritas karena tidak tercantum dalam rencana maupun realisasi penerimaan. Berbeda dengan sektor jasa usaha lain yang selalu melampaui target begitu. Nah, kondisi ini memperlihatkan belum optimalnya pemungutan retribusi penginapan, sehingga diperlukan penguatan promosi, transparansi dan perencanaan anggaran agar sektor ini dapat semakin berkembang dan dapat menyumbang pada pendapatan asli daerah gitu. Jadi memang di sini perlunya transparansi informasi, juga promosi, sehingga informasi mengenai penginapan, pesanggrahan itu dapat diakses oleh siapa saja.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai retribusi penginapan Pesanggerahan Villa yang ada di Kabupaten Banyumas. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya sangat terbuka dengan saran maupun masukan dalam penyusunan makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.